Nah, seperti itu kawan-kawan. Yang benar-benar terjadi itu kawan-kawannya, saya mendapatkan pekerjaan yang tetap, alhamdulillah. Saya bisa menikah, alhamdulillah. Pada saat itu saya hanyalah seorang kuli, kawan-kawan sekali lagi. Seorang kuli serabutan yang kerjanya tidak jelas, bahkan relatif lebih banyak nganggurnya, kawan-kawan. Terus saya dapat menikah, tadi saya dapat pekerjaan yang tetap. Terus saya dapat membangun rumah saya, alhamdulillah sudah selesai rumah saya, teman-teman. Terus yang keempat itu saya dapat anak, alhamdulillah juga kawan-kawan. Anak saya sudah yang hidup sepasang ya. Kemarin ada dikasih cobaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Gus Laini. Saya bukan ustadz, orang yang biasa-biasa saja ya, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kawan-kawannya saya akan menerangkan gitu, menjelaskan tentang efektivitasnya, manfaatnya gitu, kekuatan dari tahajud itu kawan-kawan. Apakah terbukti? Terbukti teman-teman. Pada saat ini background saya ini, saya bekerja ya alhamdulillah ada dikasih apa ya namanya, dikasih kepercayaan sama Allah. Saya kerja di tempat yang lumayan bisa dibilang mantap lah gitu ya, bisa dibilang rebutan juga ya gitu, seperti itu kawan-kawan ya. Saya pada waktu itu sekitar 2016 atau 2015 kalau nggak salah, sampai sekarang 2022 ya, berarti di sekitar 2016-2017 saya berdoa. Sekarang di 2022 sekitar 5 atau 6 tahun lah pokoknya kawan-kawan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Yang benar-benar terjadi itu kawan-kawannya, saya mendapatkan pekerjaan yang tetap, alhamdulillah. Saya bisa menikah, alhamdulillah. Pada saat itu saya hanyalah seorang kuli, kawan-kawan sekali. Seorang kuli serabutan yang kerjanya tidak jelas, bahkan relatif lebih banyak nganggurnya, kawan-kawan. Terus saya dapat menikah, tadi saya dapat pekerjaan yang tetap. Terus saya dapat membangun rumah saya, alhamdulillah sudah selesai rumah saya, teman-teman. Terus yang keempat itu saya dapat anak, alhamdulillah juga kawan-kawan. Anak saya sudah yang hidup sepasang ya. Kemarin ada dikasih cobaan yang kedua, meninggal dunia gitu, seperti itu kawan-kawan. Jadi empat ini kawan-kawan benar-benar terjadi dan terwujud kawan-kawan. Nah, begitulah power of, mantapnya kekuatan tahajud tadi kawan-kawannya. Alas, saya juga tahajud bang, tapi saya gak terwujud keinginan saya. Pasti jengkel gitu kan, kadang kalau keinginan kita nggak terwujud, harapan kita nggak capai gitu. Mari kita bahas di video ini kawan-kawan. Mari kita dengarkan baik-baik ya. Mudah-mudahan jadi sebuah apa ya, motivasi, sebuah harapan yang membuat Anda selalu semangat, menjadi sebuah ketenangan lah gitu setelah menyaksikan apa yang saya jelaskan ini kawan-kawan ya. Sekali lagi, saya bukan ustadz, saya hanya menyampaikan apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan gitu kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawannya. Pokoknya alhamdulillah di akhir cerita insya Allah semua itu akan indah pada waktunya. Itu bukan sekedar kata-kata kawan, itu benar-benar ibarat kata akan menghampirimu setelah kamu berjuang dan berdoa. Oke, mari kita mulai. Ya kawan-kawan, di sini saya cukup kaget. Saya sudah tidak lama membuka channel video YouTube saya yang ini. Channel saya kayak pindah channel sebelumnya kawan-kawan. Saya buka channel apa nih? Peternakan gitu kawan-kawan. Saya buka usaha peternakan ya, tapi belum sukses lah. Tapi ya mudah-mudahan menuju sukses gitu kawan-kawan. Setelah lama saya buka login, saya coba login, ternyata antusiasnya sangat luar biasa dari video keajaiban dari tahajud itu kawan-kawan. Subhanallah. Saya pengen menjawab juga yang ada di kolom komentar. Pertama ada yang bilang, bang ini real kah bang? Real, nyata. Bang ini nyata kah bang? Bukan sekedar konten bang, nyata. Bahkan ada teman saya yang menonton video saya, auto-nya nongol saya, katanya di beranda dia, dan dia nanya langsung kepada saya gitu, pada istri saya. Terus istri saya jelaskan, real, nyata. Bukan sebuah gimmick atau bukan sebuah namanya disebut itu apa namanya nih, clickbait. Nah ya, segala macam clickbait lah yang menipu audiens penonton itulah. Sekarang YouTube ini mohon maaf kalau dulu di 3-4 tahun lalu begitu positif, begitu banyak yang mantap-mantapnya, sekarang ini banyak juga yang mantap-mantapnya, ngeri juga yang mantap-mantapnya, tapi ya paham sendirilah yang mantap-mantapnya. Dah, aduh, kita sambung lagi kawan-kawannya. Ya maklumlah kadang kawan datang terus kerjaan ada agak tuntutan kerja sedikit lah gitu. Saya membuat video ini seolah saya di tempat kerja gitu kan.
membagi waktu saya lah gitu kawan. Jadi kita lanjut kawan-kawannya, di saya cerita ulang lah gitu kawan, biar lebih kawan-kawan ini biar lebih percaya, biar lebih apa namanya ini, biar lebih yakin lah gitu, biar lebih berkata mengerti maksud dari video saya itu. Ya jangan salah sangka lah gitu, berkata jangan pula nanti setelah nonton video itu saya juga tahajud bang, saya juga salat bang, tapi kok saya nggak terwujud keinginan saya, jadi pula berburuk sangka kita kepada Allah gitu kan, kepada Tuhan kita gitu. Seperti itu kawan-kawan, jangan berburuk sangka kawan-kawan ya. Saya bukan ustadz, tapi saya akan mudah-mudahan ini menjadi manfaat lah gitu yang saya sampaikan ini, saya ceritakan ini kawan-kawan. Jadi semuanya itu kawan-kawannya itu memang saya real, saya alami berawal dari di 2000 saya tamat sekolah kalau nggak salah 2006, 2016 terus 2017, 2018 lah gitu. Pada saat itu kawan-kawannya saya kerja serabutan lah gitu. Sedih lah, ingat tuh pokoknya. Saya kerja di bapak saya kebetulan pada saat itu sih jatuhnya kepala tukang lah gitu. Kepala tukang, dia banyak punya anak buah, saya ikut kerja sama dia, tapi kepala tukangnya ya nggak banyak kali lah hidupnya gitu. Berkata dia ini gimana bilang, udah banyak kawan lah gitu, banyak kawan tukang, jadi dia ini kalau ada pekerjaan ditawar-tawarin sama kawan-kawan gitu, kawan-kawannya dia gitu. Disitulah saya belajar menjadi tukang gitu kawan-kawan, saya menjadi tukang-tukangan lah, bukan tukang pro lah, kuliah-kuliah gitu, main tenaga nih, main otot, pokoknya main otot aja. Itulah nyokop pasir, nyokop semen, nyokop batu, nah itulah pokoknya. Jadi saya pada saat itu belajar kerja, memang tukang kuli saya alami yang kalian alami, saya tahu yang kalian derita gitu. Pada saat itu saya nyokop itu kan di tengah jalan kan, untuk ngecor jalan. Saya pada saat itu mesti ngecor manual pakai mesin molen putar itu nah, bukan pakai yang sekarang ini kan banyak pakai mobil karnik, mobil apa nah, yang mobil truk semen itu nah canggih kalau sekarang, tenaga kita nggak terlalu dipakai lagi, itu minusnya. Kembali ke topiknya, saya jadi pada saat itu jadi tukang kayak gitu. Saya ngalami juga kawan-kawan yang namanya kawan-kawan lewat, nggak lihat, kawan-kawan lewat yang pura-pura nggak kenal, bahkan nggak mau berpaling ke kita sekalipun kalau kita negur. Jadi kita mau negur aja kadang sudah minder, apalagi kalau gimana ya, kalau mau kita serba salah gitu. Kita negur takutnya bukan levelnya dia, kita nggak negur takut dikira sama kita nggak negur gimana ya, lebih main aman lah gitu. Seperti itu kawan-kawan, kita memang berkata bisa dibilang terabaikan lah pada saat mengalami saya kawan-kawan. Jadi kita memang mana ini kawan-kawan, bisa dibilang sesuatu yang pahit lah gitu. Saya di darat sudah coba-coba gitu, saya ikut ke laut, ikut sama orang tua saya, kebetulan orang tua saya masih ada berkata tabungan, masih ada kendaraan dia gitu lah buat berusaha, itu pompong kalau orang sendiri bilang, kalau bahasa keren mungkin perahu kecil atau apalah gitu, yang muatannya 6 ton sampai 7 ton lah gitu, 6 tonan lah gitu. Saya pernah nyoba ikut mencari pasir di laut, pasir itu disedot, dikeringkan airnya dibuang, ambil pasir kasarnya, pasir timbunan diambil. Pernah saya nebang kayu wah itulah paling ngeri, nebang kayu itulah kawan-kawan. Entah di tengah hutan itu, entah apa makhluknya, saya tidak tahu lah yang terjadi kawan-kawan. Itu pengalaman paling nyesek, paling ngena di hati kawan-kawan. Memang luar biasa lelahnya, luar biasa capeknya. Kalau nebang kayu di laut, kayu bakau, kayu dan segala macam itulah. Di hutan bakau kita memikul kayu kan, kaki sampai tenggelam, bahkan kita jadi mirip-mirip buaya nyeretnya ketika air dalam. Itu seperti itu. Kalau kita main pikul tok capek teman-teman. Jadi kalau kita main seret-seret kayu ringan, seperti itu kan. Sudah saya alami semua itu kawan-kawan. Karam 2 kali saya karam kawan-kawan, alhamdulillah masih dikasih Allah nyawa. Masih Allah kasih kesempatan pada detik ini, saat ini, untuk menyampaikan pengalaman saya ini. Mungkin memang untuk dibagi-bagikan, karena mungkin segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Jadi ini buat Anda yang menonton, buat kamu yang menonton, pengen berkata semangatnya, mudah-mudahan menjadilah tambah semangat, tambah termotivasi gitu kawan-kawan. Saya susah juga dulu seperti itu kawan-kawan. Memang
sampai putus asa kita kan, kita nggak, kok kita merasa kali memang benar-benar pagi siang malam, malam pagi siang malam kerja lagi, pagi siang malam pulang kerja, tahu-taunya motornya mau ditarik, malah ibarat kata tahu-taunya uangmu nggak cukup. Seperti itu kan, selalu kayak kita merasa kayak Tuhan ini adil nggak sih, seperti itu kan kawan. Kadang saya ngalami juga yang ada alami, bahkan kita sampai mungkin nggak percaya Tuhan ini mana sih. Andai saja, kalau saja, ketika kita terlalu banyak andai saja, kalau saja berharap, itu malah membebani pikiran kita kan. Percayalah, kurangilah cepat andai saja, jika saja, kalau saja itu kan. Karena itu benar sesuatu yang memang benar-benar tidak terjadi seperti itu kan. Daripada Anda memikirkan itu, lebih baik Anda berusaha seperti itu kan. Usaha terus ibarat kata Anda berjuang seperti itu kan. Jangan kalah dengan keadaan seperti itu. Ada ikan pula ya. Suasana kerja kawan-kawan. Kita lanjut kawan-kawannya. Jadi ya seperti itu kawan-kawan, kita pasti ada kalanya kita memang benar-benar kita putus asa, kita benar-benar sedih, bahkan kita sampai tak percaya Tuhan. Percaya itu percaya lah ya, berkata kita beranggapan jadinya uzon sama Tuhan, sama Allah gitu. Pasti itu kawan-kawan, semua manusia pasti pernah mengalami itu. Tapi ya mungkin gak semua manusia, tapi kuasa hampir semua lah mengalami hal kayak gitu. Itu kan kawan. Jadi kita bersedih itu hal yang wajar. Setelah bersedih itu, setelah menangis, setelah kita terenung, itu hal yang wajar. Tapi jangan lama-lama. Bangkit kawan, bangkit. Percayalah kawan-kawan, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada segala sesuatu itu yang sia-sia kawan-kawan. Jika kita berpikir ke sana, siapakah yang mampu menghidupkan semua makhluk di bumi ini? Siapakah yang mengatur semuanya sedemikian rupa dijadikan siang dan malam? Nah, seperti itu kawan-kawan. Kalau dipikir-pikir, iya, Tuhan itu ada. Kita pasti berpikir seperti itu kawan-kawan. Allah itu ada, Allah itu yang ibarat kata mengatur kita. Bahkan pada detik ini pun saya bernapas, saya berceramah. Bukan saya sekali lagi saya bukan ustadz kawan-kawan. Saya hanya bercerita, mudah-mudahan menjadi motivasi gitu. Yang saya titik beratkan di sini itu adalah kesadaran kita, keinginan kita. Semoga kita menjadi orang yang ingin ingin rajin beribadah gitu. Kan tahajud gini ya. Ini poin-poin utamanya highlightnya ini kan tahajud gitu kawan-kawan. Anda pengen tahajud, Anda ingin Anda ingin segala sesuatu Anda terwujud, Anda lakukan tahajud, tapi Anda tidak lakukan sholat yang 5 waktunya. Itu sama saja dengan nol teman-teman. Terus Anda berdoa, Anda meminta, Anda kuat-kuat sholat segala macam, tapi Anda melawan sama orang tua, sekali lagi itu juga sama dengan nol kawan-kawan. Anda ibarat kata berkeinginan besar, pengen semuanya terwujud gitu, tapi Anda makan makanan dari makanan yang nggak baik gitu kan, makan makanan dari riba, makan makanan yang dari yang haram, hasil mencuri dan segala macamnya. Aduh, susah disampaikan kan. Bagi anda yang sudah terjebak yang namanya riba, mudah-mudahan Anda dikasih jalan untuk melunasinya lah gitu kawan-kawannya, untuk ibarat kata untuk untuk menyelesaikan masalah Anda lah gitu kawan-kawan. Setelah saya benar-benar berusaha, benar-benar ibarat kata ya bisa dibilang gimana ya kawan-kawan, beruntung juga gitu, tergolong orang yang beruntung seperti itu kawan-kawan. Karena ada mungkin kawan-kawan ini yang doanya mungkin belum terwujud gitu. Marilah kita sama-sama berkaca di mana salahnya kita, di mana kurang kita, kenapa nggak terwujud. Terus kita positif thinking aja, percaya saja. Mungkin saja kalau kita sukses pada saat ini, kita kaya pada saat ini, saya ulangi sekali lagi, mungkin kita menjadi bos yang brengsek, menjadi bos yang korupsi, bos yang suka main wanita, bos yang suka berjudi dan lain-lain. Dan terus terang saya kawan-kawan, saat saya berada dalam kondisi seperti ini, saat saya berkata alhamdulillah mungkin uang berkecukupan, saya sempat mengalami yang namanya main judi, sempat saya tergoda kawan-kawan. Jadi saya bersyukur pada saat dulu itu saya nggak terlalu cepat suksesnya. Kalau saya cepat berkecukupannya, mungkin saja langsung ludes semua uang saya habiskan main judi dan segala macam. Karena alhamdulillah
masih ada ibarat kata namanya ini pegangan, standaran di hati lah gitu. Sudahlah, mau sampai kapan aku begini. Jadi alhamdulillah periode cobaan ujian judi sudah berlalu gitu kan. Seperti itu kan kawan. Saya bukan malaikat, saya bukan orang baik, bukan orang yang selalu terlalu baik. Cuman saya hanyalah orang yang ibarat kata tahu dan yakin. Nama amruhu iza arada sayan ayyakula lahum kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadi maka jadilah. Seperti itulah kawan. Tanamkan baik-baik dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, bahwa kalau Allah menjadi, kalau Allah berkehendak jadi maka jadilah. Tapi jadi maka jadilahnya tadi dengan catatan kita menjadi orang yang mudah-mudahan doanya terkabul. Nah, coba kita lihat lagi apa yang menyebabkan doa-doa kita jadi nggak terkabul. Nah, itu banyak kawan-kawan rincian. Itu banyak teman-teman. Seperti ya, tadi saya bahas sebelumnya, entah itu dari uang haram, entah itu dari uang riba, entah dari hasil ibarat kata menjilat dan segala macamnya gitu. Seperti itu kawan-kawan. Yang selanjutnya yang bisa saya jelaskan kawan-kawannya, saya pelajari selama video saya kan setahun yang lalu nih ya sampai sekarang. Nah, saya benar-benar pelajari kawan-kawannya seperti ini kan. Kita ingin sesuatu ngebet pengen banget sekali itu terwujud, tapi Allah tidak mau sampai kapan pun tidak akan pernah terwujud kawan. Tapi jika kita sudah bersama dengan yang Allah inginkan, insya Allah kabulkan apa yang kita inginkan kawan. Maksud di sini tadi kawan-kawan dari kata-kata itu adalah ridho kawan-kawan ya. Jadi kalau Allah tidak ridho kepada kita, berat kan kawan, berat. Allah Maha tahu dan Maha mengatur segala. Mungkin saja kalau dikabulkan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu kan. Jangan kita paranoid, jangan kita berprasangka buruk kawan-kawan. Jadi kawan-kawanku ini ya yang mudah-mudahan para tukang, para kuli, para segala macam ini, para jomblo dan segala macam yang pengen yang nonton video inilah. Percayalah kawan-kawan, tidak ada segala sesuatu itu yang kebetulan, tidak ada segala sesuatu itu yang sia-sia. Berjuang dulu. Kalau nggak berjuang, gimana mau terwujud? Itu. Jadi sebagai penutup, sebagai berkata closing kawan-kawan, perlu dicatat baik-baik dan diingat baik-baik. Jika kita memang benar-benar ibarat kata pengen sesuatu, tapi Allah tidak menginginkan itu terjadi kepada kita, tidak akan terjadi teman-teman. Tapi jika kita bersama apa yang diinginkan Allah, insya Allah bersama itu apa yang kita inginkan akan terwujud gitu. Itu disebut dengan ridho Allah teman-teman. Itu yang saya alami dalam beberapa tahun belakang gitu. Pada saat itu saya susah benar-benar Allah hanya ibarat kata ingin melihat kesabaran kita, air mata kita gitu. Kita ini sedang diuji ya. Seperti itu kawan-kawan. Pada saat itu saya seharusnya mungkin sekitar 2 tahun lalu saya sudah siap membangun rumah saya. Tapi boleh buat apalah daya kan, membangun rumah saya terkendala gitu. Nggak jadi. Tapi alhamdulillahnya sekarang ini rumah saya jadi. Pada saat rumah saya hampir selesai jadi itu, mungkin Anda tidak percaya kawan. Memang benar-benar seperti di luar dugaan, seperti di luar nalar saya. Rezeki itu datangnya itu secara beruntun tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Benar-benar datangnya tersusun rapi teman-teman. Saya pun sampai kaget. Ya Allah, saya bilang, kok seperti ini banget kataku. Ibarat kata, saya sampai menangis kalau ingat itu luar biasa pokoknya. Pas saya mau nyelesain di rumah itu tiba-tiba dapat menang giveaway, bayangin menang giveaway, bangun rumah sampai selesai dan menang giveaway. Kenang 1 bulan kemudian uang giveaway itu habis, dapat bonus pula, selesai lah rumah saya alhamdulillah. Kemudian bulan ke depan lagi bonus tambahan pula. Jadi berkata ya subhanallah, ya berkata kalau memang sampai pada waktunya yang tepat, sampai pada saat yang tepat, Allah akan tolong dari jalan yang tidak terduga-duga kawan-kawan. Benar-benar indah pada waktunya. Kawan-kawan ini pasti pernah yang namanya nangis bahagia kan? Itulah yang saya alami dalam beberapa bulan terakhir seperti itu kawan-kawan. Nah, pokoknya susah digambarkan. Sesuatu yang subhanallah sekali. Akhirnya saya buka channel saya lihat antusiasnya di channel ini luar biasa. Subhanallah sudah 9.000, hampir 10.000 yang nonton, saya nggak nyangka. Nah, seperti itu kawan-kawan.
Jadi diambil kesimpulannya, diambil yang positifnya, dibuang yang jeleknya, kawan-kawan ya. Saya bukanlah ustadz, tapi ini memang benar-benar real kenyataan yang saya alami, kawan-kawan. Jika kita mau bersabar, jika kita mau berusaha, mau berdoa, sisanya biar tangan Allah yang mengatur semuanya. Kalau gagal, kalau gak tercapai keinginan kita, jangan kita parno, jangan kita marah kepada Allah, jangan kita bersangka kepada Allah. Mungkin ada penghalang doa kita yang gak terwujud, seperti itu teman-teman. Anda saya susah-susah aja nih kawan, saya pening aja nih kawan, gak terwujud seperti yang kau katakan. Mungkin Allah benar-benar sayang kepada bukan kawan. Ingat, orang susah itu orang yang ibarat kata hisabnya paling mudah nanti di akhirat itu ditarik. Gak banyak pertanggungjawabannya kawan-kawan. Bisa jadi mungkin kalau Anda menjadi orang yang berpunya, orang yang kaya, mungkin Anda menjadi penjahat segala macam. Itulah, kita positive thinking saja. Memang saya juga pengen seperti ini, seperti itu. Ya udah minta kan. Kalau memang saya pengen ini, pengen itu, minta. Ya sudah minta. Kalau kita sudah meminta, sudah berusaha, tadi kan sudah ikhtiar segala macamnya, masih juga belum terwujud. Coba perbaiki diri, di mana yang membuat diri doa kita itu terhalang gitu seperti kawan-kawan. Kalau memang belum juga terwujud juga, mungkin Anda menjadi orang yang mungkin Anda akan menjadi orang yang akan tergolong menjadi orang yang sabar. Orang yang insya Allah mudah-mudahan amin subhanallah akan menjadi penghuni surga kawan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi insya Allah kalau kita percaya, kalau kita ibarat kata positive thinking, yakin kepada Tuhan, kepada Allah gitu kan, tenang bawaan kita kawan-kawan. Kita selalu ibarat kata tidak berkecamuk lah di hati itu. Kok nggak terjadi, nggak ini itu. Kadang kita yang parahnya lagi, belum kita berusaha, belum kita berjalan, belum kita berdoa, udah ngeluh duluan. Nah itu sama saja dengan nol besar lah gitu kan. Seperti itu kawan-kawan. Ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Lakukan tahajud itu kawan-kawan. Tapi sebelum tahajud, lakukan juga kewajiban kawan-kawan. Kewajiban kita apa? Sholat 5 waktu, gitu, puasa, gitu, segala macam. Memang semua mungkin agak terasa berat, tapi segala sesuatu itu dimulai juga dari dipaksa menjadi bisa dan terbiasa. Itu hampir bisa dibilang juga saya tanamkan baik-baik di otak saya. Hampir bisa dibilang jadi moto hidup juga. Dipaksa, biasa, dan terbiasa. Kalau nggak seperti itu kawan-kawan susah. Mudah-mudahan juga ada juga yang memang langsung dapat hidayah, langsung mantap, langsung istiqomah gitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang istiqomah seperti itu kawan-kawan. Mudah-mudahan saya juga istiqomah, karena saya juga memang benar ternyata kan. Saat kita berada di atas itu, angin itu makin kencang berarti. Dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, saya akan ceritakan lagi di video lainnya masalah-masalah saya, cobaan saya. Mudah-mudahan bisa diambil positif dan negatifnya seperti itu. Kompleks dan berat sekali cobaan saya, tapi mungkin ada lebih berat juga cobaannya ya, tapi kan kita hanya berbagi gitu, dan mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya. Seperti itu kawan-kawannya. Jangan lagi Anda ragu dengan tahajud. Intinya perbaiki diri, sholat 5 waktu, lakukan tahajud. Memang luar biasa tahajud. Tadi kayaknya berulang saya sampaikan ya, berkata aja. Jangan ragu dengan tahajudnya. Seperti itulah, pokoknya jangan ragu dengan tahajud. Percayalah kalau Allah berkehendak, jadi maka jadilah. Kalau Allah tidak berkehendak, belum waktunya, semua akan indah pada waktunya kawan-kawan. Jadi saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga video ini menjadi motivasi lah, menjadi tanaman di hati lah, berkata penyiraman semangat diri. Kalau kita mau berusaha, sudah berdoa, insya Allah akan ada waktu di mana semua akan mengobati semua luka, mengobati semua penderitaan. Kita bahagia sampai lupa semua rasa sakit yang pernah kita alami itu, karena insya Allah itu akan terjadi pada Anda. Kenapa saya bisa berucap seperti itu? Karena saat ini itu yang saya alami. Alhamdulillah, subhanallah kawan-kawan. Rumah saya siap, anak saya sepasang, cowok dan cewek. Kalau hidup sih ceweknya 2, tapi yang nomor 2 meninggal. Tapi alhamdulillah sudah. Terus rumah siap, kerjaan tetap, tadi anak sepasang,
sudah menikah lagi. Alhamdulillah. Ini bisa dibilang ini berkecukupan kan? Hampir bisa dibilang mantap gitu. Mungkin bisa dibilang impian semua orang. Nah, seperti itu. Kalau saya ya nggak tahu lah kalau orang mungkin pengen hidup kayak miliarder. Kalau saya berkecukupan tuh sudah alhamdulillah seperti itu kan. Mudah-mudahan kita selalu rendah hati, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang ya kalau dikasih kaya kita nggak nolak. Tapi ya mudah-mudahan baik-baik saja semuanya, seperti itulah. Karena takutlah kalau kita kaya bahaya kita ini modelnya, takut jadi mafia segala macam itu. Saya akhiri kawan-kawan, semoga bermanfaat, diambil positifnya, buang negatifnya. Jika ada yang pengen dipertanyakan lagi silahkan kok komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab, sebisa-bisanya saya jawab. Saya akan cerita, saya akan saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya. Insya Allah nggak di luar dari koridor garis pengalaman saya. Mudah-mudahan bukan sekedar clickbait dan berkah gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.